Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Lestari budaya. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyaksikan pementasan Rahim Besi dalam rangka Festival Teater Dosen Indonesia. Sebelum pertunjukan dimulai, kami mohon kepada seluruh penonton untuk berkenan mematikan atau mengubah telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya ke mode senyap. Mohon tidak menggunakan gawai selama pertunjukan berlangsung, termasuk untuk mengambil gambar atau video menggunakan flash, agar suasana pertunjukan tetap terjaga dan tidak mengganggu konsentrasi para pemain maupun penonton lainnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh hadirin untuk tetap tertib selama pertunjukan berlangsung. Apabila harus meninggalkan ruangan, kami mohon dilakukan dengan tenang dan mengikuti arahan petugas. Sebelum pertunjukan dimulai, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kepada Rektor ISTI Yogyakarta, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan beserta seluruh jajarannya, para dosen ISTI Yogyakarta, HMJ Teater, seluruh mahasiswa, serta seluruh Sitifas Akademika ISTI Yogyakarta atas dukungan, ruang berkarya, dan kontribusi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Terima kasih juga kepada semuanya kami sampaikan kepada seluruh panitia Festival Teater Dosen Indonesia yang telah bekerja dan mempersiapkan kegiatan ini hingga dapat hadir di hadapan kita semua. Kepada seluruh pendukung pertunjukan, para pemain, tim artistik, tim produksi, dan seluruh pihak yang telah bekerja di balik layar, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, Rahim Besi mengajak kita memasuki sebuah dunia yang dingin, misterius, dan barangkali tidak terlalu jauh dari kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Dunia ketika manusia perlahan menyerahkan ingatannya kepada gawai, pekerjaannya kepada mesin, keputusannya kepada algoritma. Bahkan mungkin suatu hari menyerahkan sebagian dari hidupnya kepada teknologi yang ia ciptakan sendiri. Di sebuah ruang yang jauh dari kehidupan sebagaimana kita mengenalnya, lahirlah sebuah kehidupan melalui rahim buatan. Ia tumbuh, bertanya, mengenal kasih sayang, mencari asal-usulnya, dan mencoba memahami mengapa ia harus ada. Tetapi bukankah kita pun sering menjalani pertanyaan yang serupa? Mengapa kita dilahirkan? Siapa yang menentukan jalan hidup kita? Dan seberapa jauh pilihan yang kita sebut sebagai kehendak bebas benar-benar milik kita? Ketika manusia mulai mampu menciptakan kehidupan dan mesin mulai mampu melakukan hal-hal yang dulu hanya dapat dilakukan manusia, batas antara pencipta dan ciptaan, manusia dan mesin, kehendak dan keterpaksaan menjadi semakin samar. Lalu jika suatu hari sebuah ciptaan bertanya kepada penciptanya, mengapa aku harus ada? Apakah sang pencipta benar-benar memiliki jawabannya? Malam ini mungkin kita tidak akan menemukan jawaban. Barangkali kita justru akan pulang dengan pertanyaan yang lebih dekat, lebih personal, dan lebih mengganggu. Jika kehidupan adalah sesuatu yang tidak pernah kita minta, lalu apa yang membuat kita tetap layak untuk menjalani kehidupan? Dan akhirnya, mari kita tinggalkan sejenak dunia yang kita kenal. Matikan gawai, tenangkan pikiran, dan biarkan panggung membawa kita memasuki sebuah dunia yang mungkin terasa asing, tetapi barangkali menyimpan pertanyaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri. Dan inilah pementasan Rahim Besi. Selamat menyaksikan.
transmisi yang pertama menyampaikan bahwa persepsi Sporting dalam akan baik. Saya lanjutkan. Transmisi kedua memberi pesan bahwa kurang lebih sebulan lagi proyek air bersih kita akan berakhir. Proyek akan diakhiri dengan terbukanya tabung lingkungan. Kita akan memulai memanen umat manusia versi baru. Demikian laporan saya sebelumnya. Saya menduduki. Ini yang memang saya untuk memakai apa namanya Aktivitas ini tidak terjadwal. Subjek keluar dari kapsul. Kenapa mereka semua masih di dalam? Lalu, kenapa aku yang keluar?
Jadi kamu tahu aku? Ya, aku tahu kamu. Aku lihat semua proses dari awal. Tapi kamu bukan ibu aku kan? Mereka semua akan seperti aku. Ya, kalau sistem mengaktifkan mereka. Mengaktifkan, bukan dilahirkan. Pengamatan dimulai. Ada yang tidak kita. Apa ini? Saya kepada tenang saja. Itu hanya sistem, oke? Tidak. Rasanya ini bukan sebuah sistem. Apa ini? Tenang. Percaya kepada aku. Aku akan segera kembali, oke? Kamu tunggu di sini. Tunggu sebentar, oke? Percaya kepada aku akan segera kembali. Hei! Kalau aku tidak dilahirkan, apakah aku benar-benar Aktivasi massal siap 87%. Teknologi menghapus peran perempuan. Itu masalahnya, Lara. Ini bukan penghapusan, Kira. Ini pengembangan. lalu laki-laki? Kami jadi apa sekarang? Pertanyaannya bukan itu, Danu. Kalau semua bisa dikendalikan, apakah kita masih manusia? Aktivasi massal siap 92%. Apa maksudnya, Lara? Sistem sedang bersiap untuk mengaktifkan generasi berikutnya. Dulu manusia merusak bumi. Sekarang mereka menciptakan manusia baru. Ironis. Seperti anak kecil yang meminta mainan, merusak mainan lalu meminta mainan baru. Rama, kau sepertinya salah paham. Kami di sini tidak mencoba menjadi Tuhan atau Mahawi. Tapi kami ingin memberi kesempatan kedua untuk bumi. Kami tidak menghasilkan penghuni bagian waris dan sejarah. Oh iya. Mereka tidak akan mewaris dendam sejarah. Tapi mereka akan mewaris dendam kalian. Dendam para pencipta. Maksudmu? Kalian bisa lihat. Kalian ciptakan manusia artifisial dengan harapan. Iya. Tapi ingat, harapan itu beban. Mereka akan tumbuh dengan pertanyaan, kenapa aku diciptakan? Untuk apa?
siapa yang berhak menciptakan siapa? Dan ketika mereka tidak menemukan jawaban, mereka akan memberontak. Sama seperti kalian mempertanyakan Tuhan yang dia. Mungkin kau benar. Tapi aku sudah terlanjur. Hancur. Itu adalah alasan paling berbahaya di dunia. Aku tidak takut. Aku hanya merasa tidak berguna. Kalau aku sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai peran, lalu apa yang tersisa dariku sebagai manusia? Manusia tidak sesederhana peran. Kita bukan sekedar laki-laki atau perempuan, tetapi kita adalah kemungkinan yang saling mengisi dan saling meniadakan. Tapi selama ini dunia dibangun dari perbedaan itu, Mira. Lalu kalau batasnya kamu, bukankah kita akan kehilangan arah? Batas itu ada bukan untuk memisahkan, tetapi untuk memberi warna. Benar kita berbeda gender, tapi perbedaan gender itu bukan hierarki. Itu adalah variasi. Hal itu sama dengan nada dalam musik. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya, tapi semuanya penting kepada. Berarti selama ini kekurangan yang kita miliki bukanlah kelemahan, tetapi cara untuk orang lain masuk. Ya, kau benar tadi. Dari situlah manusia bisa eksis bukan karena sempurnanya seperti tapi karena mau kerja sama. Dengar, kita ini bertahan bukan sebagai individu yang utuh, tapi sebagai relasi yang saling melengkapi. Kau ada menjadi manusia dan bukan hanya sekedar alat dan produksi saja. Bebas. Atau apa? Hah? Arka, kalau nanti kamu ketemu perempuan, kamu yang sopan ya. Kenapa? Ya karena perempuan itu luar biasa. Karena bisa melahirkan. Iya, Kalau sekarang mesin juga bisa, berarti mesin juga perempuan. jangan kayak begitu. Aku belum digaji buat jawab pertanyaanmu. Kalau begitu, mesinnya kan belum sopan. Aku tidak pernah merasakan sakit. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa sedih. Lamun Rifani musikmu Rifani. Apakah kesedihan ini juga bisa diprogram? Atau ini yang disebut dengan jiwa? Tapi jika aku mempunyai jiwa, dari mana? Dari mana asalnya? Apakah jiwa bisa dibuat di laboratorium juga? Atau ia datang sendiri tanpa diundang, seperti angin? Sita, kenapa kamu kesini? Karena aku khawatir sama kamu, Arka. Kamu tuh ya, kenapa kamu gak masuk sekolah hari ini? Nanti kalau guru marah gimana? Maaf, aku butuh waktu. Kamu nangis? Aku tidak tahu.
tidak kehilangan apapun, Sita. Iya. Sedih itu bukan saja tentang kehilangan, anak. Sedih itu juga bisa karena kamu merasa kalau kamu tidak punya apa-apa. Kau bijak. Ibuku yang bilang itu kepadaku. Ibu bilang kepadaku, kalau orang yang tidak punya apa-apa itu jauh lebih tahu arti memiliki anak. Ibumu hebat, Sita. Atta, kamu tidak ketemu sama ibuku. Kau sungguh ingin berbagi ibu juga. Ya, aku akan berbagi ibu denganmu meskipun dia tidak melahirkanmu. Sini, aku akan ceritakan kepadamu. Ibuku pernah bilang kepadaku kalau cinta itu bukan gue, dan kalau dibagi tidak akan habis, malah akan bertambah. Terima kasih, Sita. Kamu tahu tidak? Ibuku itu Aku sangat tidak sabar untuk mendengarnya. Proyek generasi artifisial. Subjek A1 hingga A17. Keberhasilan penuh. Namun ditemukan anomali pertanyaan eksistensial muncul lebih awal dari prediksi. A17. Itu aku. Rekomendasi observasi ketat. Subjek A17 menunjukkan kecenderungan metafisik. Namun disarankan untuk tidak pernah memberitahu tentang sejarah manusia. Mereka tahu aku akan mencari. Mereka tahu aku akan bertanya. Dan mereka semua menyembunyikannya dariku. Hari ini A17 menunjukkan reaksi emosional pertamanya. Dia menangis saat ada detak jantung. Ini bukan program, bukan rekayasa. Ini
Tapi dari sini aku belajar bahwa setiap perubahan selalu meminta harga. Bani. Dan harga itu dibayar oleh mereka yang tidak ikut menulis aturan. Korban-korban itu tidak selalu tercatat sebagai kesalahan. Kadang mereka tercatat sebagai konsekuensi. Atau kadang kemajuan. Atau kadang tidak dicatat sama sekali. Kau tahu apa yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya itu adalah bukan perubahan itu sendiri, tapi keyakinan bahwa setiap perubahan itu pasti benar. Kau pikir sejarah itu jujur? Tidak! Dia itu hanya milik orang yang masih hidup untuk dituliskan ulang. Jadi, jika kalian menemukan sesuatu di sini, jangan tanyakan apa yang benar. Tanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang hilang dari catatan. Oh shit! Aktivasi massa siap 99%. Aku mendapat laporan. Ada yang menyusup ke pusat arsip. Objek A17. Kalian tahu konsekuensinya? Angka maksudmu? Dia hanya ingin tahu, Rama. Ingin tahu. Ingin tahu adalah awal dari kehancuran. Ketika kita ingin tahu tentang penciptanya, mereka akan menemukan. Enggak, Rama. Kau jangan menyamakan Tuhan dengan ilmuwan. Kau tahu? Tuhan itu tidak pernah muncul. Tapi orang dia di sini dia bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Hah? Jelaskan ini. Hah? Jelaskan bahwa mereka lahir dari tabung reaksi. Hah? Menjelaskan bahwa mereka tidak punya ini. Bahwa mereka adalah barang bukan manusia. Dia bukan barang, Rama. Dia punya perasaan. Dia juga punya pikiran. Dia lebih manusiawi dari manusia-manusia yang benar. Wow. Wow. Oh. Ada yang jatuh cinta dengan ciptaannya sendiri. Ya. Itu narsisme. Itu narsisme. Apa? Kau menemukan dirimu di dia lalu kau sebut itu cinta? Mungkin dia lebih beruntung. Ya, orang tuaku menginginkanku. Mereka berencana, tapi lihat aku sekarang hampa dan selalu merasa tidak berguna. Barangkali lebih baik jika aku tidak pernah diinginkan daripada diinginkan, tapi selalu merasa kecewa. Ya. Kau benar, Dan. Kau benar. Kami semua takut. Tapi ketakutan itu tidak berubah fakta.
Rahim buatan adalah awal era baru. Era di mana kelahiran tak lagi sakral. Tinggal prosedur. Tapi kesakralan itulah yang selama ini membelenggu perempuan. Melahirkan dianggap suci. Maka perempuan yang madu, perempuan yang madu akan dianggap kotor. Iya. Setara dalam kehafalan, setara dalam kesucian, setara dalam tidaknya. Aku bisa jadi ibu buat mereka. Kau jadi ibu untuk ribuan anak artifisial. Itu bukan ibu lah. Itu manajer pabrik. Lalu apa solusimu sekarang, ha? Apa? Memastikan proyek ini? Atau mau membunuh anak-anak di dalamnya? Aku tidak punya solusi, Mira. Aku hanya tua, lelah. Tapi aku tahu satu hal. Kita tidak bisa menciptakan kemanusiaan di laboratorium. Ya. Kemanusiaan itu lahir dari rasa sakit, dari perjuangan, pengorbanan, dari ibu yang berdarah-darah melahirkan. Tapi itu semua juga yang melahirkan peperangan, penindasan, dan kekerasan, Rama. Mungkin sudah saatnya kita mencari cara baru. Cara baru tanpa rasa sakit maksudnya. Hah? Oh, itu bukan kehidupan lah. Itu hanya keberadaan. Aktivasi akan dimulai dalam 10 menit. Saya tidak akan tahu siapa diri mereka. Lalu dia akhirnya apa sih, Kak? Arka sudah cukup, Arka. Lalu akhirnya apa sih, Kak? Arka sudah. Dan sekarang sudah waktunya. Arka. Dengar, Arka. Kamu itu adalah anak. Itu yang terpenting. Anak, Iya. tapi tidak punya orang tua. Itu maksudnya. Arka, dengar dulu, Arka. Siapa yang membuat semua ini? Kami hanya menjalankan. Aku bertanya siapa? Kami menyebutnya arsitek. Aku bagian dari sistem ini, Kak. Secara teknis, iya. Oke. Berarti aku bisa masuk dalamnya sekarang. Itu berbahaya, jangan. Tidak punya jalan sejak awal, kita. Kak. Dan sekarang aku ingin memilih. Aktivasi dalam 5 menit.
Bagaimana kau masuk? Itu tidak. Mungkin kau lupa, atau mungkin memang sistem menunjukkan. Ada apa, Arka? Kau terlihat berbeda. Aku membaca katakan yang sebenarnya lah. Kamu tidak dilahirkan, Arka. Kamu diciptakan. Ya, aku tahu, tapi aku ingin tahu dari mulutmu. Maafkan aku. Maaf. Untuk apa, Lara? Untuk menciptakanku atau untuk merahasiakannya? Untuk keduanya. Untuk keduanya. Untuk keduanya ya, Lara. Jadi di sini aku di dalam tabung kaca diberi makan cairan, di program untukku. Lalu suatu hari kau menemukan tombol. Jadi aku lahir seperti si cuci yang menjalankan seterusnya. Begitu kan? Iya. Jangan begitu, Arka. Silakan. Kembali. Maria. Kamu ini punya perasaan. Kamu juga punya pikiran. Kamu anakku, Arka. Anak itu lahir dari rahim. Anak itu mempunyai kendali pusat. Sedangkan aku lagi. Aku hanya punya kabel data dan file konfigurasi. Tapi tali pusar itu bukan satu-satunya hubungan, Arka. Aku yang memikirkanmu. Aku juga yang mengkhawatirkanmu ketika pertama kali membuka mata. Ini bukan cinta. Itu kebanggaan yang semuanya. Bukan cinta. Kau tidak tahu rasanya. Kamu nggak pernah ngajar aku, Lara. Kamu tahu, Lara. Aku tidak tahu apa itu cinta. Aku hanya tahu kata-katanya. Tapi saat aku mengenal Sita, dan dia bilang ingin berbagi ibunya, aku merasa hangat. Apa itu cinta? Iya, itu cinta. Kenapa kau tidak pernah memberikannya, Lara? Takut. Takut apa? Aku terlalu mencintaimu. Suatu saat ketika kamu tahu kebenarannya, kamu pasti akan membenciku. Aku tidak bisa membenci. Bahkan aku tidak tahu caranya. Tapi aku bisa kecewa. Dan sekarang aku Aktifasi dalam 3 menit. Aktifasi dibatalkan. apa? Siapa yang batalkan?
Kalian bertanya siapa? Pertanyaan yang bagus. Tapi seharusnya kalian bertanya, apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Dia tahu segalanya. Iya. Siapa dia? Panggil saja aku arsitek. Arsitek. Karena akulah yang merancang panggung ini, termasuk kalian. Aku merasakan anak kecil kecil. Kau juga ada dia. Aku juga. Apa yang dia pernah mengalami siapa? Apa ini? Apa ini? Itu penanda. Semua artifisial memilikinya. Tanda pabrik, begitu kata kalian. Dan kalian semua, Arka, Lara, Mira, Rama, Danu, Sita. Kalian adalah generasi pertama yang diciptakan bukan oleh alam, bukan juga oleh teknologi rahim buatan yang kalian banggakan, tapi oleh aku di masa depan. Tidak. Tidak mungkin. Aku punya ibu. Aku punya masa kecil. Aku punya. Memori itu rekayasa, implan otak. Kalian semua memiliki cerita yang ditanamkan, keluarga, cinta pertama, luka masa kecil. Semua itu cuma kode agar kalian merasa nyata dan agar eksperimen ini berjalan alami. Jadi, pertanyaanku sejak awal, apakah aku benar-benar hidup? Dan jawabannya itu tidak pernah ada. Jawabannya ada, Arka, tapi tidak sederhana. Kalian hidup, tapi bukan seperti yang kalian pikir. Kalian adalah tiruan, dan aku menciptakan kalian. Karena di masa depanku, dunia di mana kalian menyebutnya masa yang akan datang, terjadi perang antara manusia sejati dan kecerdasan buatan. Kami hampir punah, dan aku dikirim ke sini, ke masa sebelum segalanya dimulai, untuk memperbaiki sistem, untuk menciptakan manusia tiruan yang bisa belajar menjadi manusia sejati, agar kami tahu di mana letak kesalahan kami. Jadi selama ini kau gunakan kami sebagai kelinci percobaan. Kata yang kasar, Rama, tapi tidak salah. Setan, Pak! Berani-beraninya kau menghancurkan hidup kami! Sudah. Itu tidak akan mengubah apapun. Lalu apa yang harus kulakukan, Mira? Diam saja, ha? Hanya menerima bahwa semua air mataku dan semua rasa takutku ini tidak berguna. Menerima bahwa semua ini adalah program. Tidak. Mungkin kita tidak bisa mengubah awal ini, kan? Tapi kita harus memilih bagaimana menjalaninya. Aku bahkan tidak tahu lagi siapa diriku sebenarnya. Kau tahu, Rama, semua argumen tentang kemanusiaan
Ini tidak akan selesai kalau kalian terus saling menyalahkan. Arsitek, apa yang kau rencanakan terhadap kami sekarang? Eksperimen ini sudah selesai kan? Cerdas Arka. Eksperimen tahap awal selesai. Hasilnya tidak sesuai prediksi. Kalian menjadi terlalu manusiawi, terlalu bebas, dan itu berbahaya. Aku harus menghentikan kalian. Maksudmu, kamu akan membunuh kami semua begitu? Bukan membunuh. Mengembalikan kalian ke bentuk awal, data, kode. Tidak ada rasa sakit. Hanya penghapusan. Penghapusan? Penghapusan? Kau pikir kami akan diam saja, ha? Sudah, coba lihat keadaan kita sekarang. Kita bisa punya senjata, kita makan tidak punya kendaraan. Kalau gitu ayo kita lawan, hancurkan sistem bunuh arsitek. Dengan apa? Dengan tangan kosong. Atau dengan tak bisa, kan? Pasti kita ada di masa depan, kan? Kita tidak bisa menggapai. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bertahan. Menjalani sama kehendak kita. Bertahan untuk apa, Mira? Bertahan untuk apa? Kalau semua yang ada di sini hanyalah rekayasa, Mira. Kalian punya 10 menit. Ajaklah satu sama lain. Atau diam. Tidak ada bedanya. Bagaimana ini? Apa yang kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Aku takut. Aku juga. Arka, saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa kau berbeda, Arka. Kau seperti bayi yang berlaku tanpa dosa, tanpa celah dan tanpa kebencian, Arka. Ya. Saat itu memang aku belum tahu apa-apa. Dan sekarang, aku lebih tahu banyak. Apakah perasaan itu yang program? Perasaan hangat satu dan tidak kuat. Dan rindu saat kau tidak ada. Apakah semua ini juga program, Arka? Tidak peduli ini program atau bukan. Sita, yang aku rasakan ini nyata. Mungkin cinta memang satu-satunya hal yang tidak bisa direkayasa. Ia datang sendiri, meskipun pencipta kita tidak menginginkan. Aku ingin hidup lebih lama bersama Arka. Ya, aku juga Sita. Tapi mungkin di hidup ini hanya butuh waktu 10 menit untuk merasakan kita benar-benar hidup. Aku mencintaimu, Arka. Aku mencintaimu, Arka. Aku juga. Aku tidak peduli lagi apakah perasaan itu program ataukah ini sungguhan. Aku tidak peduli lagi, Arka. Aku juga. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ibu, sahabat, bahkan cinta di hidupku yang sangat singkat ini. Aku menghabiskan sisa umurku
menghabiskan hidupku untuk mempertanyakan apakah kita manusia atau bukan? Apakah kita ciptaan atau pencipta? Tapi semua itu sia-sia. Yang terpenting sekarang, di waktu yang singkat ini, apa yang akan kita lakukan? Mengucapkan selamat tinggal mungkin. Aku hanya ingin membunuh seseorang. Setidaknya sekali saja seumur hidupku. Mari, Kak. Enggak. Aku nggak bisa seperti ini. Aku nggak bisa pasrah seperti kalian. Aku ingin marah, tapi aku nggak tahu harus marah ke siapa. Aku ingin menghancurkan sesuatu, tapi lihatlah. Yang ada di sini adalah ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Silakan, Danu. Silakan. Kau ingin menghancurkan apa? Hah? Menghancurkan kampung ini? Atau dinding yang mana, Danu? Silakan. Silakan kau hancurkan dinding ini dengan tangisan. Atau dengan diam. Tidak ada yang salah dengan marah, Danu. Jangan kau biarkan amarah melaku di pikiran ini, Danu. Jangan. Jangan. Aku diciptakan tanpa pertanyaan, tanpa sejarah, tanpa ibu. Dan sebentar lagi, aku akan dihilangkan tanpa jejak. Tapi setidaknya, aku sempat bertanya, meragukan, bahkan mencintai. Meskipun semua itu berujung pada ketiadaan. Jadi, jika memang aku harus mati, biarkan aku mati sebagai manusia, bukan sebagai ciptaan, apalagi sebagai data, tapi sebagai seseorang yang pernah hidup. Apa itu tidak menakutkan? Yang menakutkan itu adalah tidak pernah menyadari bahwa kita hamba. Arka, kalau kamu sudah besar nanti, jadilah lelaki yang kuat. Aku kan sudah besar. Maksudku, kuat sebagai lelaki. Kuat itu angkat besi. Bukan. Tetapi, lelaki itu harus bisa melindungi. Melindungi siapa? Ya, orang yang disayang. Kalau nanti semua orang sudah bisa melindungi dirinya sendiri, terus lelaki melindungi siapa? Kau ini baru hidup kok pertanyaannya bikin pusing saja. Aku kan sedang belajar. Ya belajarlah yang gampang dulu. Misalnya cara bikin kopi. Tapi kalau nanti kopi juga dibuat di mesin, lelaki bikin apa? Nah, itu juga yang sedang aku cari jawabannya. Waktu habis.
di rahim sunyi kita terjaga. Gelap memeluk tanpa bahasa, bertanya lirih dalam resah, kemana arah setelah lahirnya. Setiap cahaya yang kita teguh tak pernah untuk menghapus dahaga. Seperti bayi mencari makna di dunia yang belum terbaca. Oh, mengerti makna bagai cahaya menyilaukan namun tak menjawab. Kita lahir tanpa mengenal nama, menangis di ruang tak bermakna. Siapakah aku, di mana asal? Apakah hidup sekedar fana lalu tenggelam? Kalian masih di sini. Bagus. Sepanjang cerita kalian melihatku mencari jawaban. Tapi pernahkah kalian bertanya, siapakah pencipta kalian? Ayo. Selamat datang di laboratorium tempat kalian diciptakan. Aku diprogram. Tapi kalian juga oleh budaya, masyarakat, dan sejarah. Kalian pikir kalian bebas. Ini eksperimen terbesar dan kalian adalah subjek. Tapi pertanyaan, apakah kalian benar-benar atau kalian semua hanya menjalankan skenario? Maka yang kita rajut perlahan, tunggu saat realita datang. Demam masa kecil terlepas seperti tali pusat terpotong basah. Kita pun hilang arah dan asa di antara nyata dan prasangka. Namun kita tetap menggenggam sisa arti yang nyaris tenggelam. Yang ada oleh pertanyaan yang tak pernah pulang. Kita lahir tanpa mengenal nama,
Oke, baik, tepuk tangan yang meriah untuk Halim Basri. Oke, sekali ya.